Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ada lagi ini orang-orang ormas yang sudah dilarang FPI sok gertak sambal di daerah yang ngakunya Malang berkaitan dengan rencana pengajian dan Haul Wali Songo yang akan dihadiri oleh Gus Abbas. Mereka mau membatalkan kedatangan Gus Abbas sebagai penceramah dan dalam statementnya melarang pembahasan nasab habaib. Sebenarnya statement-statement seperti ini yang ditunggu oleh Laskar Sabilillah adalah oleh bosnya mereka. Bukan mereka-mereka yang ngaku muhibbin, tapi ternyata kan cuma korban daripada doktrin-doktrin Habib yang merusak akal pikiran sehat. Para anggota Laskar Sabilillah sudah memetakan untuk sedikit bersabar menghadapi kekonyolan para muhibbin-muhibbin, karena apapun sekali lagi mereka korban dan sesama pribumi. Kita masih menahan diri, tetapi kalau kekonyolan itu terus dilakukan, kita bisa berpikir ulang. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, diskursus pernasaban yang bertanggung jawab adalah Robitoh Alawiyah dan klan Ba'alawi yang bergelar Habib mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang sudah dibatalkan oleh para ulama dan dirumuskan dalam tesisnya Kiai Haji Maduddin Usman. Mereka bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas persoalan ini adalah tanggung jawab Robitoh Alawiyah dan para Habib. Kalau mereka yang merespon, Laskar Sabilillah akan serius juga menghadapinya. Tetapi kalau cuma mukibin korban pencucian otak atas ajaran-ajaran yang tidak benar itu, kita masih bersabar sambil melakukan sosialisasi secara masif bahwa para Habib bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Kebenaran itu tidak akan bisa dihalangi oleh apapun, kekuasaan apapun, kekuatan apapun, karena akan menemukan jalannya sendiri. Mari kita berpikir sehat. Dari unsur kesejarahan di Indonesia saja, para klan Ba'alawi didatangkan oleh penjajah Belanda. Di bawah komando Mufti Batavia, Usman bin Yahya, mengeluarkan doktrin-doktrin yang kontra dengan apa yang sedang dilakukan ulama Nusantara di dalam melawan penjajahan. Dan mereka membentuk pasukan di bawah komando kapiten-kapiten Arab, menyusun kekuatan, merekrut pribumi, sehingga yang terjadi adalah perang saudara. Belanda dengan taktik pecah belahnya bisa mengirit tenaga dan biaya, serta lebih mengatur strategi. Tapi sekali lagi kebenaran akan menemukan jalannya dan Indonesia merdeka. Di awal-awal kemerdekaan ada kegaduhan politik dan itu juga konflik sosial yang cukup mencoreng sejarah Indonesia dengan tragedi 65. Itu juga pemimpinnya Aidit, klan Ba'alawi. Di era reformasi, lagi-lagi FPI dengan Habib Riziknya, klan Ba'alawi juga sering bikin gaduh dan mencontohkan etika yang kurang ajar dengan menghina para kiai-kiai pribumi, menghina presiden, selalu mengajak konfrontasi kepada pemerintahan,
Kegaduhan-kegaduhan itu tercipta juga karena provokasi dari klan Ba'alawi. Untuknya pemerintah membubarkan FPI. Dan kemarin-kemarin aja kita ngelihat Bahar dengan sombongnya membawa pedang, berceramah di muka umum, mencerminkan akhlak yang sama sekali bukan karakter Indonesia. Bagaimana Taufik Assegaf juga merendahkan pribumi yang sowan ke beliau dengan melakukan tradisi membawa oleh-oleh, dihinakannya hanya dengan lu kan kesini cuma bawa gula 1 kilo. Bukalah mata Anda, inilah realitas sosial dan sejarah klan Ba'alawi di Indonesia. Atas klaim mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, dari unsur manapun tidak bisa dibuktikan. Dari unsur ilmu pernasaban, tidak ada catatan Ubaidillah itu sebagai putra Ahmad bin Isa yang nyambung ke Rasulullah SAW. Dari tes DNA sampai hari ini secara resmi orang-orang klan Ba'alawi di Indonesia masih bungkam 1000 bahasa. Ada hanya person to person, hanya beberapa orang yang sudah memiliki kesadaran untuk mencari kebenaran. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, lalu dengan apalagi kebohongan ini harus dibungkus, dibiarkan merajalela di bumi Nusantara ini, di mana arus informasi dan ilmu pengetahuan pada saat ini sudah sangat masif dan bisa diperoleh oleh setiap orang. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.